Hati-hati Mas, jangan kebanyakan begadang sama temenmu ya, ucapku sambil merapikan koper Hendra. Suamiku itu sedang bersiap berangkat seminar keluar kota selama seminggu. Dari wajahnya, aku tahu dia antusias, tapi di hatiku ada rasa berat. Seminggu itu waktu yang cukup lama. Namanya juga seminar, pasti banyak jadwal. Doain aja lancar ya, katanya sambil meraih tanganku. Kamu, kalau di rumah sendirian, nanti sepi. Mending numpang di rumah Rizky sama Isma aja. Awalnya aku menolak, rasanya gak enak kalau harus numpang di rumah adik ipar. Tapi setelah kupikir-pikir, memang benar, di rumah sendirian terlalu sunyi. Dan akhirnya aku setuju. Sore itu, setelah mengantar Hendra ke stasiun, aku membawa satu koper kecil, lalu menuju rumah Rizky dan istrinya. Rumah mereka lebih ramai, letaknya juga di komplek yang agak hidup dibanding rumahku. Begitu sampai, Rizky yang lagi duduk di teras langsung berdiri. Loh, Mbak Yuli, Mas Hendra udah berangkat toh? Sapanya ramah. Iya Ki, katanya seminggu. Aku numpang di sini aja ya, biar nggak sendirian, jawabku. Wah, ya nggak apa-apa toh Mbak, tapi kalau siang sepi loh Mbak, pada kerja, katanya sambil ngerapiin sandal di depan pintu. Tak lama kemudian, Isma keluar dari dapur sambil mengelap tangan. Mbak Yuli, ayo masuk. Pas banget aku baru masak, bisa makan bareng, katanya ramah. Aku mengangguk, merasa lega disambut hangat, rasanya nyaman. Malam pertama di hari itu, di rumah Rizky dan Isma berjalan biasa. Kami makan malam bertiga. Ngobrol santai soal keluarga. Aku lebih banyak mendengarkan, sesekali ikut tertawa. Selesai makan, Isma menyiapkan kamar tamu untukku. Kamar sederhana, tapi cukup nyaman. Mbak, semoga betah ya. Kalau ada kurang bilang aja, katanya. Udah cukup banget, makasih Mak, jawabku. Malam itu aku berbaring, memandangi langit-langit kamar. Ada rasa lega karena nggak sendirian, tapi juga hampa karena Hendra nggak ada. Aku menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Hari itu rumah sepi. Rizky sama Isma udah berangkat kerja dari pagi. Aku sendirian di ruang tamu, rebahan santai di sofa sambil nonton TV. Rasanya enak banget bisa leyeh-leyeh, cuma pakai daster. Angin dari kipas angin muter bikin suasana adem. Aku baru aja mau merem ketika tiba-tiba pintu depan berderit. Aku refleks bangun, kaget setengah mati. Seorang laki-laki masuk sambil menenteng tas besar. Oh, maaf Mbak, saya Arif. Ucapnya agak gugup, tapi matanya kemana-mana. Aku melongo sebentar. Baru sadar, ini pasti adiknya Isma yang pernah disebut. Loh, kamu Arif ya? Adiknya Isma? Tanyaku masih bingung. Dia mengangguk, sambil senyum-senyum. Tubuhnya tinggi, kulit legam tapi kelihatan sehat. Bahunya lebar. Katanya dia kerja di kapal. Iya Mbak, baru turun tadi pagi. Cuti sebulan. Isma nggak bilang ya, katanya sambil nyeret tas ke dalam. Aku gelagapan, buru-buru merapikan dasterku biar nggak kelihatan terlalu berantakan. Walah, aku malah nggak tahu. Kukira rumah ini sepi, makanya enak rebahan. Hehe. Arif tertawa kecil, lalu meletakkan tasnya di dekat tangga. Wajahnya agak kikuk, seakan canggung bertemu aku. Gak apa-apa Mbak, saya juga yang gak enak masuk tiba-tiba. Pikirku rumah kosong. Aku ikut tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Kamar kosong ada di atas. Arif mengangguk. Saat ia naik ke atas, aku masih sempat melirik punggungnya. Tegap. Jalan santainya pun kelihatan gagah. Aku buru-buru mengalihkan pandangan ke TV lagi. Duh, jangan aneh-aneh Yul, gumamku dalam hati. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Sejak pertama lihat Arif, aku tahu, seminggu ke depan mungkin gak akan berjalan santai. Besoknya, suasana rumah kembali sepi. Rizky sama Isma udah berangkat kerja dari pagi. Tinggal aku dan Arif. Awalnya aku agak kikuk juga,
Soalnya baru kemarin ketemu. Sekarang harus serumah cuma berdua. Aku duduk di ruang tamu sambil main HP. Pura-pura fokus. Dari dapur, kedengeran suara berisik. Rupanya Arif lagi bikin kopi. Mbak, mau sekalian bikinin kopi? Suaranya dari dapur. Aku menoleh sebentar. Boleh, kalau nggak ngerepotin kamu. Nggak lah. Saya udah biasa bikin kopi, Mbak. Rasanya pasti lebih jos. Jawabnya sambil ketawa kecil. Beberapa menit kemudian dia keluar bawa 2 gelas kopi hitam. Uapnya masih mengepul. Aku menerima gelas itu sambil senyum tipis. Makasih banyak ya, Rif. Sama-sama, Mbak. Cobain, Mbak. Kalau kurang manis bilang aja ya. Aku menyeruput pelan. Rasanya pahit tapi pas. Lumayan juga. Kamu bisa buka warung kopi kalau bosan kerja. Dia ketawa. Haha, iya juga. Kopi itu udah jadi teman hidup, Mbak. Malam-malam angin kenceng cuman kopi yang nemenin. Obrolan yang awalnya soal kopi, jadi ngalor ngidul ke cerita tentang kehidupan, sampai pengalaman lucu teman-temannya. Aku sampai ikut ketawa ngakak mendengarnya. Tanpa sadar, suasana jadi cair. Aku merasa nyaman ngobrol sama dia. Tapi justru disitulah aku mulai ngerasa canggung. Sesekali aku curi-curi pandang, memperhatikan wajahnya yang masih muda, juga senyumnya yang lepas banget. Aku buru-buru alihin pandangan ke TV, takut dia sadar aku memperhatikannya. Gimana, Mbak? Bosen nggak ditinggal Mas Hendra seminggu? Tanyanya tiba-tiba. Aku kaget sebentar, terus nyengir tipis. Ya, lumayan lah. Makanya numpang di sini, biar ada rame-rame. Arif mengangguk, lalu tersenyum. Baguslah, jadi ada temen ngobrol juga. Saya juga nggak nyangka bisa ketemu Mbak di sini. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa bikin jantungku berdegup agak kencang. Aku buru-buru nyeruput kopi lagi biar nggak kelihatan gugup. Siang itu kami terus ngobrol. Dari obrolan ringan, tawa-tawa kecil, sampai akhirnya ada hening yang bikin suasana agak lain. Aku menunduk pura-pura main HP, tapi dalam hati aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah. Aku nggak tahu perasaan ini wajar atau enggak. Yang jelas, sejak hari itu, keberadaan Arif bikin aku merasa sedikit berbeda. Hari itu panas banget. Matahari terik, udara di dalam rumah juga sumpek, meski kipas angin muter kencang. Rizky sama Isma udah berangkat kerja sejak pagi. Rumah benar-benar sepi, cuma ada aku dan Arif. Aku lagi mau ambil toples di atas lemari dapur. Karena tinggi, aku harus jinjit-jinjit. Pas tanganku nyaris nyampe, tiba-tiba kakiku terpeleset sedikit. Aduh, refleks. Arif yang kebetulan baru keluar dari kamar, langsung nyamperin dan nangkep badanku dari belakang. Aku kaget. Hampir jatuh kalau dia nggak sigap. Posisi kami jadi aneh. Aku roboh ke belakang, napasnya terasa deket di telingaku. Aku buru-buru noleh. Dan disitulah mata kami ketemu. Tatapan itu terlalu dekat. Terlalu lama. Entah kenapa dadaku langsung deg-degan. Berdegup kencang banget. Maaf Mbak. Katanya cepat. Tapi dia belum juga melepas pegangan. Aku kaget, panik, bingung harus gimana. Iya, makasih Rif. Beberapa detik yang terasa panjang. Akhirnya dia pelan-pelan berdiri. Tapi suasana udah keburu berubah. Sunyi. Aku bisa merasakan wajahku memerah. Dan Arif pun sama. Matanya seakan gak bisa lepas dariku. Aku... Ambilin aja toplesnya Mbak. Katanya akhirnya. Suaranya agak serak. Aku cuman bisa mengangguk. Dia naik kursi, ngambil toples, lalu menaruhnya di meja. Tapi saat turun, tanpa sengaja, tangannya menyentuh tanganku. Sentuhan itu ringan, tapi bikin tubuhku merasa aneh. Aku pengen mundur, tapi justru malah diam. Arif juga kelihatan ragu, tapi matanya udah bicara lebih banyak daripada mulutnya. Dan entah gimana, momen itu kebablasan. Tiba-tiba kami udah terlalu dekat. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menjauh. Tapi tubuhku gak mau nurut. Sekejap kemudian semuanya pecah. Kami melewati batas itu. Di siang bolong.
di rumah yang sepi. Begitu semuanya reda, aku terduduk diam di kursi, napas masih terasa berat. Arif pun sama, wajahnya pucat campur bingung. "Mbak, maaf ya mbak," katanya pelan, matanya menunduk. Aku menelan ludah, kepalaku penuh rasa bersalah. "Iya Rif, ini jangan tahu siapa-siapa ya." Tapi di balik kalimat itu, aku sadar satu hal. Rasa aneh itu udah keburu tumbuh. Aku panik, merasa bersalah, tapi juga sulit menolak kenyataan kalau perasaan dan tubuhku tadi benar-benar jujur. Sejak saat itu, aku tahu, seminggu di rumah ini pasti gak bakal berjalan tenang. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara kipas angin di kamar cuma bikin aku makin gelisah. Aku bolak-balik di kasur, padahal semua orang di rumah udah pada tidur. Entah kenapa, bayangan siang tadi gak bisa hilang dari kepalaku. Sentuhan Arif, tatapan matanya, semua bikin hatiku campur aduk, antara salah, takut, tapi juga rindu. Pikiranku masih muter di kejadian siang tadi. Aku berusaha menahan diri, tapi rasa penasaran bikin dada sesak. Sekitar tengah malam, akhirnya aku bangun. Aku keluar kamar, niatnya cuma ambil minum biar bisa tidur. Pas sampai dapur, ternyata ada Arif juga, duduk sendirian sambil main HP. Aku dan Arif sama-sama kaget. "Loh, kok belum tidur mas?" Bisikku pelan, takut bangunin Rizky dan Isma. Arif angkat kepala, matanya kelihatan capek, tapi juga ada senyum tipis. "Iya, gak bisa tidur." Aku jalan mendekat, lalu tuang air ke gelas. Tanganku agak sedikit gemetar. Arif memperhatikan, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Kenapa kok? Kayak malu-malu gitu." "Ah, enggak mas. Biasa aja kok." Aku buru-buru jawab, tapi pipiku memanas. Obrolan ngalir seadanya. Mulai dari alasan gak bisa tidur, sampai bercanda receh. Tapi, setiap mata kami bertemu, ada rasa yang lebih berat. Ada tarikan yang gak bisa ditolak. Arif akhirnya berdiri, mendekat. Aku mundur setengah langkah. Tapi, aku berhenti. Punggungku menyentuh lemari es. Degup jantungku makin kencang. "Mbak," suara Arif pelan, seakan takut ada yang dengar. Yuli menelan ludah. "Arif, jangan cari masalah ya." Tapi kata-kataku itu malah makin bikin suasana jadi tak terkendali. Jarak kami menghilang, dan untuk pertama kalinya kami sama-sama kehilangan kesadaran. Ini udah nggak bisa lagi disebut kebetulan. Dan ini jadi awal rahasia kami, bukan sekadar karena nggak bisa tidur, tapi karena ada perasaan yang tumbuh diam-diam, makin lama makin susah ditahan. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku masih bisa tertawa bercanda dengan Isma. Aku masih bisa pura-pura sibuk beres-beres rumah. Tapi di dalam hati aku nggak tenang. Tatapan Arif seolah mengikutiku. Bahkan saat aku nyapu halaman atau masak di dapur, aku tahu dia juga mikir hal yang sama. Siang hari, waktu rumah sepi jadi ujian terberat. Rizky dan Isma kerja, tinggal aku dan Arif. Yang awalnya, kami berusaha jaga jarak pura-pura biasa aja seolah tak ada apa-apa. Tapi entah gimana, satu senyum atau sapaan kecil aja sudah cukup bikin dinding pertahanan runtuh. Kadang cuman ngobrol ngalor ngidul, ketawa bareng. Tapi seringnya berakhir dengan kebablasan lagi. Aku tahu Noah itu salah, aku istri orang. Tapi rasa itu terlalu kuat. Semakin aku menolak, semakin aku merasa kosong. Seolah-olah aku sendiri mencari-cari kehadirannya. Malam hari pun sama saja. Saat semua sudah tidur, aku sering gelisah sendiri di kamar. Rasanya seperti ada magnet yang narik aku keluar kamar. Dan ketika aku buka pintu, sering kudapati Arif sudah menunggu, duduk dalam gelap, seakan tahu aku bakal datang. "Belum bisa tidur, Mbak," bisiknya. Aku cuma bisa mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Dari situ aku tahu, kami sama-sama sudah terjebak, tak bisa mengendalikan perasaan. Ada rasa bersalah yang makin menumpuk, tapi anehnya, tiap kali berusaha menjauh, aku malah semakin rindu. Aku merasa seperti nggak bisa berhenti, seolah ada sesuatu dalam diriku yang hanya bisa terisi kalau aku bersama dia.
Dan semakin sering itu terjadi, semakin sulit bagiku untuk membayangkan hidup tanpa rahasia ini. Hari berikutnya rasanya makin aneh. Aku seperti punya dua kehidupan yang berjalan beriringan. Di hadapan Rizky dan Isma, aku berusaha jadi kakak ipar yang baik, bantu beres-beres rumah, bahkan kadang ikut masak bareng. Tapi di balik itu aku menyimpan rahasia besar dengan Arif. Setiap kali rumah sepi, aku dan Arif seperti otomatis saling mendekat. Kadang cuma duduk bareng nonton TV, tapi tangan kami saling mencari. Kadang aku pura-pura nyapu. Dia pura-pura bantuin, tapi ujung-ujungnya malah jadi alasan buat makin dekat. Aku tahu ini nggak benar. Aku istri Hendra. Tapi kehadiran Arif bikin hidupku tiba-tiba berwarna. Aku merasa dilihat, dirindukan, diinginkan. Perasaan yang entah sejak kapan hilang dalam pernikahanku. Arif pun seakan menemukan sesuatu dalam diriku. Dia sering bilang aku beda dengan cewek lain, lebih dewasa, lebih. Setiap kali dia ngomong begitu, hatiku bergetar, meski aku berusaha pura-pura nggak terpengaruh. Tapi biasanya, momen paling mendebarkan adalah ketika sore hari. Biasanya sekitar jam 5, suara motor Rizky atau Isma mulai terdengar di depan pagar. Seketika kaget, jantungku berdegup keras. Aku dan Arif langsung saling menjauh. Duduk di tempat berbeda, pura-pura sibuk masing-masing. Aku kadang duduk manis di depan TV, seolah dari tadi nonton sinetron. Arif pura-pura main HP di kamarnya. Begitu pintu depan terbuka, kami berdua berubah jadi orang asing lagi. Itu bikin aku makin sadar betapa dalamnya aku sudah terjebak. Setiap kali mendengar suara motor itu, aku lega karena rahasia kami belum terbongkar. Tapi sekaligus aku juga kecewa. Karena berarti waktu kami berdua sudah habis. Dan anehnya, rasa kecewa itu malah bikin aku makin gak sabar menunggu. Hari Sabtu akhirnya datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Suasana rumah jadi berbeda. Nggak ada lagi sepi panjang karena Rizky dan Isma libur kerja. Tapi justru itu yang bikin aku dan Arif makin gelisah. Waktu kami tinggal sedikit, sementara rasa ini makin sulit dikendalikan. Sejak pagi aku berusaha tampak sibuk di dapur bersama Isma, ikut beberes, ngobrol soal hal-hal sepele. Tapi tiap kali aku melirik ke ruang tamu, kulihat Arif duduk, dan matanya diam-diam mencari-cari aku. Rasanya seperti ada benang tak terlihat yang terus menarik kami berdua. Menjelang sore aku mulai sadar. Hendra sebentar lagi pulang dari seminar. Hanya tinggal hitungan hari. Itu berarti semua ini harus berakhir. Pikiran itu bikin dadaku sesak. Rasanya baru kemarin aku kaget melihat Arif pulang cuti. Dan sekarang aku sudah terlalu jauh sama dia. Malam hari saat semua sudah tidur, aku keluar kamar pelan-pelan. Jantungku berdegup kencang. Dan benar saja, Arif sudah ada di ruang tamu, duduk dalam gelap seperti sedang menungguku. "Kamu nggak bisa tidur juga?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata panjang. Kami hanya diam, saling memandang, seakan mencoba menghafal wajah masing-masing. Saat itu aku merasa seperti remaja yang sedang pacaran diam-diam. Ada degup, ada senyum kecil, ada rasa bahagia sederhana hanya karena bisa duduk berdua. Tapi di balik itu, ada kesadaran pahit. Kami nggak mungkin terus begini. "Aku bakal kangen kamu, Mbak," bisik Arif, suaranya bergetar. Aku menelan ludah, mataku panas. Aku juga. Tapi kita harus lupain, Rif. Mas Hendra sebentar lagi pulang. Kami akhirnya berpisah malam itu dengan berat hati. Tak ada janji, tidak ada ikatan. Hanya rasa yang tak tersampaikan penuh. Dan setiap kali aku kembali ke kamar, aku tahu sebentar lagi aku harus meninggalkan semua ini. Hari itu akhirnya datang. Hendra pulang dari seminar dengan wajah sumringah, membawa koper dan cerita panjang. Semuanya menyambut dengan hangat, termasuk Rizky dan Isma. Aku ikut tersenyum, pura-pura sibuk membantu Hendra menaruh barang dan menyiapkan minuman. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang runtuh. Aku tahu waktuku sudah habis.
Itu artinya waktuku sama Arif berakhir. Sepanjang pagi aku berusaha terlihat biasa saja, padahal jantungku seperti diremas. Aku tidak tahu bagaimana caranya berpamitan dengan Arif. Bagaimana mungkin aku bisa mengucapkan selamat tinggal, sementara rasanya aku belum siap melepaskan. Siang itu, sebelum aku dan Hendra beranjak pulang, aku sempat berpapasan dengan Arif di teras. Hanya sebentar, dia berdiri bersandar di pintu, aku lewat sambil menunduk pura-pura sibuk dengan tas. Tidak ada kata yang terucap, tapi tatapan itu, tatapan Arif menembus hatiku. Seakan-akan dia berkata, kita harus berhenti walau susah. Aku menahan napas, hanya bisa membalas dengan lirikan singkat. Aku juga berat, tapi ini jalan satu-satunya. Saat mobil Hendra melaju meninggalkan rumah Rizky dan Isma, aku memandangi jalanan yang semakin jauh di belakang. Bayangan Arif terus menempel di kepalaku. Senyumnya, tatapannya, suaranya, semua itu masih ada di dalam diriku. Aku bersandar di kursi, mencoba tersenyum saat Hendra bercerita semangat. Tapi di balik senyum itu, aku tahu, sebagian hatiku masih tertinggal di rumah itu, bersama seseorang yang tidak seharusnya kucintai. Dan mungkin, seberapa keras pun aku mencoba melupakan, bayangan Arif akan terus menghantuiku.